Perlu diingat saudara, hari ini 8 Juni diperingati sebagai Hari Laut Sedunia. Tapi ironinya, perairan Indonesia di kawasan Raja Ampat tengah terancam pencemaran lingkungan imbas aktivitas tambang nikel. Nah, pemerintah bilang akan mengevaluasi izin perusahaan tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Namun langkah tegas apa yang harusnya dilakukan? Kami bahas hal ini bersama pakar strategi pariwisata nasional sekaligus pendiri Yayasan Inovasi Pariwisata Indonesia, Taufan Rahmadi. Mas Taufan, selamat malam dengan Tifal, apa kabar? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Halo, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya sudah mau bergabung bersama kami. Kami juga perlu menjelaskan saudara bahwa kami telah berupaya mengundang pihak Kementerian Lingkungan Hidup untuk ikut berdiskusi. Namun sampai diskusi ini berjalan belum ada respon lebih lanjut. Tapi kami apresiasi Anda Mas Taufan untuk bisa bergabung dalam diskusi kami kali ini. Penjelasan sudah disampaikan oleh Menteri ESDM. Kemudian terakhir sudah dibilang juga oleh Menteri Lingkungan Hidup bahwa tidak ada dampak serius terhadap lingkungan dan sudah sesuai prosedur ini semua. Menteri SDM bilang bahwa jarak antara tempat wisata dengan area nikel itu atau area tambang 30-40 km. Harusnya nggak perlu ada yang dikhawatirkan lagi dong soal ini. Baik, Mas, saya mencoba meneropong ini dalam konteks pariwisata. Ya, kebetulan saya memiliki expertise di situ. Kita lihat dulu posisi daripada Raja Ampat. Raja Ampat itu ada dua hal yang utama. Satu, Raja Ampat itu adalah KSPN. KSPN itu apa? Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Dengan diletakkannya Raja Ampat sebagai KSPN, itu artinya fokus pengembangan, fokus pembangunan, itu berbicara tentang pariwisata. Satu tuh. Yang kedua, yang paling penting yang menurut saya juga tidak boleh untuk dilupakan begitu, adalah bahwa Raja Ampat ini, dia adalah geopark global. Ini tidak main-main ya. Karena UNESCO itu menetapkan pada tanggal 24 Mei 2023. Di situ ada situs yang umurnya itu jutaan tahun gitu. Dan itu hanya ada di Raja Ampat. Dua kekuatan ini membuat kita harus berpikir semua, bukan hanya Raja Ampat, bukan hanya pemerintah, bukan hanya swasta, bahwa ini bukan berbicara tentang Indonesia saja, tapi ini berbicara tentang warisan dunia yang tidak ternilai harganya. Kita sama-sama tahu, berbicara tentang pertambangan, bicara tentang pariwisata. Ya, ini adalah dua kekayaan yang memang sudah identik dengan Indonesia. Kaya dengan tambang, kaya juga dengan keindahan pariwisata. Nah, oleh karena itu, kita harus hati-hati meletakkan ini. Tambang benar punya nilai ekonomi. Tetapi juga apa yang ada di Raja Ampat itu tidak ternilai dan tidak tergantikan. Bahkan sampai ratusan tahun. Apa yang Anda khawatirkan kalau begitu apabila pertambangan ini tetap dijalankan meskipun ada jaminan dari pemerintah bahwa semua sudah sesuai prosedur, semua aman, jarak antara titik pariwisata dengan area tambang juga masih jauh? Ya, jadi begini, mungkin saja secara administratif itu masih jauh, tetapi siapa yang bisa menjamin terkait ekologi? Bagaimana tentang ekosistem di sana? Kita tahu ekologi itu menyangkut daripada air, udara, ya semua kelestarian alam ada di situ. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Oleh karena itu, di dalam menetapkan kebijakan-kebijakan terkait Raja Ampat ini, benar-benar saya mengatakan bahwa prinsip keberhati-hatian. Ya, prinsip keberhati-hatian. Jangan hanya melihat nilai ekonomi saja, tetapi juga melihat hal-hal yang tidak ternilai harga yang tadi. Seperti itu. Termasuk saya kutip pernyataan Anda di Harian Kompas edisi hari ini. Anda bilang jika pertambangan berlanjut, potensi pariwisata tidak akan pernah diketahui dan akan hilang. Kita memahami bahwa catatannya area Raja Ampat itu punya 4 pulau besar dan 1.800 pulau kecil. Menurut Anda hal apa yang mungkin akan berpotensi hilang secara aspek pariwisata kalau tambang ini tetap dilanjutkan? Reputasi yang paling mahal. Karena Raja Ampat itu adalah berbicara tentang wisatawan premium. Once kita gagal menjaga kelestarian di Raja Ampat, itu menyebabkan reputasi kita di mata wisatawan mancanegara kita akan jatuh. Itu otomatis akan menurunkan status daripada Raja Ampat sendiri. Ya. Lalu yang kedua yang paling berbahaya adalah ketika berbicara pariwisata itu adalah bicara tentang perekonomian masyarakat. Ekonomi masyarakat akan rumput. Masyarakat adat di sana. Ini menjadi concern kita. Jangan sampai nanti ketika Raja Ampat ini tanda petik hilang dari konteks target wisatawan premium mancanegara,
ini akan berdampak kepada penghasilan masyarakat di sana. Karena dari data yang saya dapatkan, minimal dalam 1 tahun yang bisa diraih dari sektor pariwisata untuk kunjungan ke Raja Ampat dalam segala sektor itu minimal 1,5 triliun gitu dalam 1 tahun. Artinya apa? Kalau ini hilang, berapa potensi perekonomian masyarakat di sana yang juga akan hilang? Gitu. Kalau potensi ekonomi dengan pertambangan, perbandingannya gimana menurut Anda? Apple to apple nggak? Pertambangan dalam jangka pendek mungkin memiliki nilai yang sangat besar. Tetapi apa yang terjadi di dalam destinasi pariwisata, kalau terjadi kerusakan lingkungan di sana, itu mengakibatkan yang tidak tergantikan. Dan itu tidak ternilai harganya. Begitu, Mas. Ditambah ini lagi yang saya katakan bahwa berbicara tentang tambang, bicara tentang pariwisata, itu harus hati-hati. Karena kita butuh pertumbuhan ekonomi. Kita butuh tentang tambang. Tetapi jangan sampai itu merusak kekayaan daripada apa yang ada di Raja Ampat. Kalau Raja Ampat ditetapkan sebagai kawasan strategis pariwisata nasional, ditetapkan sebagai geopark, disitulah letak positioning Raja Ampat yang sesungguhnya begitu. Ditambah lagi dengan hari ini kita mengingat sebagai Hari Laut Sedunia, 75% dari jenis terumbu karang dunia berkumpul semuanya di Raja Ampat. Sehingga apa yang Anda khawatirkan itu arahnya, prospeknya bakal kemana kalau tidak ditindaklanjuti, dan harus dipikirkan seperti apa kemudian nasib Raja Ampat kalau pertambangan ini tetap berlanjut menurut Anda, Mas? Ya, kalau terus berlanjut dan tidak melakukan hal-hal yang sesuai dengan aturan yang berlaku, kita khawatir Raja Ampat akan hilang dari peta destinasi pariwisata dunia. So harus bagaimana pemerintah menyikapi itu? Cukupkah dengan penjelasan yang Anda dengar tadi? Menteri LH dan Menteri SDM mengatakan hal sedemikian. Ya, jadi gini, kita harus memahami ya, pemerintah itu kan salah satu tugasnya di dalam pariwisata adalah menjaga keseimbangan, memastikan ekosistem pariwisata berjalan. Nah, saya menyarankan kepada pemerintah untuk mengkaji ulang ya, izin dari semua pertambangan di kawasan Raja Ampat ini dengan keberhati-hatian. Itu satu, ya, keberhati-hatian. Kedua, kekuatan pariwisata itu ada di ekosistemnya. Kebijakan-kebijakan pariwisata harus dasarnya adalah kesepakatan bersama. Di dalam ekosistem pariwisata itu tidak hanya ada pemerintah. Kalau di Raja Ampat tidak hanya ada perusahaan tambang itu, tetapi di situ ada masyarakat adat, ya, ada pemerintah daerah, ada lembaga-lembaga yang concern terhadap lingkungan. Semua itu harus dilibatkan untuk mencari solusi terkait persoalan-persoalan yang ada di Raja Ampat ini, begitu. Jadi menurut saya saat ini pemerintah harus terus aktif, jangan melihat dari sisi tambangnya, tetapi juga melihat dari sisi pariwisatanya. Yang dimana di dalam pariwisata itu ada kekayaan warisan dunia yang tidak ternilai, bahkan oleh nilai daripada tambang yang harganya saat ini diestimasi sampai ribuan triliun itu, ya kan? Ya, jadi itu yang menurut saya menjadi concern kita, peran pemerintah. Yuk kita sama-sama mencari formulasi. Kita sadar Indonesia kaya dengan tambang, kita sadar Indonesia juga kaya dengan pariwisata. Singkat, kita tidak ingin kekayaan pariwisata, kekayaan alam kita menjadi hancur punah gara-gara kepentingan daripada salah satu sisi dalam hal ini pertambangan. Singkat saja, tadi Anda beberapa kali menegaskan aspek kehati-hatian. Kehati-hatian apa yang Anda maksud di sini? Karena kan dari pemerintah menegaskan semua sudah sesuai prosedur. Ya, kehati-hatian dalam artian bahwa ketika membangun pertambangan, jangan sampai merusak ekosistem pariwisata yang ada di sana. Jangan sampai merusak kekayaan geopark yang ada di sana. Jangan sampai merusak pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata di sana. Terlebih reputasi Indonesia di mata dunia internasional terkait menjadi salah satu destinasi pariwisata dunia. Itu harapannya yang perlu dicermati. Ditambah lagi ada rencana juga untuk memantau langsung area-area yang ada di Raja Ampat terkait dengan pertambangan ini. Mas Taufan, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami. Sehat selalu ya Mas, selamat malam. Sama-sama, salam pesona Indonesia.